Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, para sahabat rumah keluarga Indonesia, hari ini bertemu dengan saya Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, sekaligus Sekretaris DPTD Kota Surabaya, PKS Kota Surabaya. Hari ini saya mendapatkan amanah untuk sharing, berbagi tentang senyum adalah sedekah. Sebelumnya saya lebih dikenal dengan nama Bunda Aning gitu ya, karena tak kenal maka tak sayang, maka mungkin kenalan dulu sebentar. Saya praktisi neuroparenting yang bicara tentang otak. Alhamdulillah sampai tingkat advance belajar tentang neuroparenting, pengasuhan dengan berbasis otak. Dengan pengasuhan berbasis otak ini kita insya Allah bisa menyelesaikan segala permasalahan dalam pengasuhan, dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi dengan berbasis pemahaman tentang otak. Kemudian juga talent designer, kebetulan talent mapping sebagai basic untuk penentuan bakat dan minat anak. Ini saya betul-betul mendalami karena berdasarkan pengalaman juga, berdasarkan pendampingan selama ini, coaching selama ini, bakat sangat berpengaruh dalam proses kesuksesan setiap manusia. Kemudian yang terakhir juga saya belajar tentang grafologi di Kairos Internasional begitu ya. Bagaimana memahami potensi seorang anak dengan menggunakan tulisan tangan. Nah, hari ini kita bicara tentang senyum. Kita bicara tentang senyum adalah sedekah gitu ya. Kita bicara tentang keutamaan senyum gitu. Nanti saya juga akan mencoba untuk menghubungkan dengan neuroparenting tentang konsep otak terkait dengan senyum ini. Kalau kita memahami salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi menyampaikan senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Jadi ketika kita tersenyum sebetulnya pahalanya sama dengan sedekah. Jadi Masya Allah, Ibu, Bapak, Ibu semuanya, senyum adalah sedekah ini mengandung konsep bahwa setiap kali kita tersenyum maka sebetulnya kita sudah mendapatkan pahala sedekah. Namun perlu dipahami berbeda antara senyum yang dipaksakan dan senyum yang tulus begitu ya. Senyum yang tulus ini juga sebagaimana amalan-amalan yang lain sangat tergantung kepada niat. Sehingga ketika niat kita tulus, tersenyum kita akan bernilai sedekah gitu ya. Ketika niatan kita tulus maka senyum itu akan meningkatkan kualitas hidup. Karena ada beberapa penelitian begitu ya dari seorang psikolog bahwa senyum yang tulus itu akan membuat kita hidup menjadi lebih positif, akan membuat umur kita menjadi panjang. Kemudian secara bahasa tubuh juga terlihat bagaimana kita berkomunikasi. Nah, jadi Masya Allah ya, secara makna ketika kita tersenyum maka sudah sama dengan ketika kita sedekah. Luar biasa. Hampir kalau setiap hari kita tersenyum, kemanapun kita tersenyum dengan niat yang tulus, dengan niat yang luar biasa, maka kita otomatis sudah bersedekah. Kita secara otomatis sudah memperpanjang hidup kita, memperpanjang umur kita, kualitas hidup kita, dan kita akan selalu menjadi orang yang positif. Nah, kalau kita berbicara tentang otak dari senyum ini, teori tentang otak, maka efek yang didapatkan ketika kita tersenyum itu sama dengan kita memakan 2000 batang coklat. Ingat ya, coklat itu membuat kita fresh, membuat kita luar biasa, membuat kita menjadi gembira karena seluruh hormon positif akan keluar. Sehingga ketika kita tersenyum maka secara otomatis kita akan menjadi orang yang paling bahagia karena otak bahagia kita akan semakin kuat, hormon bahagia kita naik, hormon stres kita akan menjadi turun. Dan yang lebih penting lagi ketika kita tersenyum hanya melibatkan 17 otot. Sedangkan ketika kita mengernyitkan dahi saja seperti seolah-olah kita marah, maka kita sudah melibatkan 40 otot. Jadi Bapak Ibu semuanya, tersenyumlah agar kita mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.